Satu pesan, satu komentar, satu unggahan. Di dunia digital, hal sekecil itu bisa mengangkat seseorang atau menjatuhkannya. Selamat datang di video dokumenter kami, Layar yang Melukai. Saya Zeki bersama dengan tim akan mengajak Anda untuk menyelami sisi gelap dari dunia digital, yaitu cyberbullying dan bagaimana beretika dalam bermedia sosial. Kita hidup di era di mana ruang digital telah menjadi ruang publik baru. Media sosial menghubungkan jutaan warga negara lintas usia, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Namun di balik kemudahan itu, muncul persoalan serius, yakni perundungan cyber atau yang kita kenal dengan cyberbullying. Berdasarkan berbagai laporan lembaga riset digital, sebagian besar remaja dan mahasiswa pengguna media sosial pernah menyaksikan atau mengalami perundungan daring, mulai dari komentar merendahkan, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, hingga pengucilan di grup percakapan. Fenomena ini bukan sekedar masalah pertemanan biasa. Ini adalah persoalan kewarganegaraan digital. Bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara di ruang yang tidak lagi dibatasi oleh dinding fisik. Sebagai warga negara, kita tidak kehilangan hak dan kewajiban hanya karena kita berpindah ke ruangan digital. Kebebasan berpendapat masih dijamin oleh negara, namun kebebasan itu berbatas pada tanggung jawab kita untuk tidak melanggar hak dan martabat orang lain. Hal inilah yang disebut dengan digital citizenship atau kewarganegaraan digital, yaitu kesadaran untuk menggunakan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab, yang dimana hal ini merupakan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying dapat berbentuk banyak hal, baik itu dalam bentuk ujaran kebencian, body shaming, penyebaran rumor, doxing atau pembocoran data pribadi, hingga pengucilan digital dalam grup percakapan. Secara hukum, tindakan ini dapat bersinggungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan penyebaran konten yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, maupun mengancam melalui media elektronik. Namun, aturan hukum saja tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan adalah kesadaran etis yang tumbuh dari dalam diri setiap pengguna media sosial. Foto aku sama Taxi yang ganteng kemarin. Ih, lucu banget sih. Enggak ada sini. Kenapa dia? Cindy, kamu kenapa? Kamu kesian, kok sedih banget, masalah apa sih? Ada apa? Aku nggak tahu apa yang salah sama konten yang aku bikin atau video yang aku bikin. Itu rame dan itu semuanya hate. Oh, nggak ada yang salah kok sama video Cindy. Kenapa ya mereka jahat banget komennya? Bisa begitu sih, padahal video normal-normal doang nggak sih? Videonya sih menurut aku normal ya, tapi kok komentarnya sadis itu. Kamu yang sabar ya. Sabar ya Sin ya, jangan Nanti kami bantu hapus-hapusin head komennya biar kamu nggak sedih lagi. mungkin kami lanjut kelas ya. Kamu yang semangat ya. Nanti kami bantu bersihin ya komentar di akun kamu biar komentarnya nggak jahat lagi. Thank you ya guys. Hai ya Sin. Kami duluan ya. Jangan Kasih teman, kasih deh. udah lihat belum video Cindy tadi? Kirim lah Itu lihat aku udah kirim di WA lah. Cocok gak sih dihujat? Wajar dihujat, gila. Video isi begini aku posting. Hah? Normal gila. Satu unggahan bercanda bagi mereka, tapi bagiku terasa seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Inilah wajah cyberbullying, sesuatu yang terasa sepele bagi pelaku, namun dapat meninggalkan luka mendalam bagi korban, mulai dari kecemasan, penurunan rasa percaya diri, hingga isolasi sosial. Dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa cyberbullying muncul dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti bercanda tanpa berpikir, ikut-ikutan membuli tanpa mengetahui dampaknya, ataupun diam saat melihat orang lain diserang. Sebagai warga digital yang bertanggung jawab, ada pula beberapa sikap dan etika yang perlu kita tumbuhkan bersama, yaitu yang pertama, berpikir sebelum mengetik dan mengunggah. Pertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Yang kedua, tidak menjadi penonton pasif, yaitu berani melaporkan atau menghentikan perundungan yang kita saksikan.
Yang ketiga, menghormati privasi orang lain, yaitu tidak menyebarkan data atau foto pribadi tanpa izin. Yang keempat, menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab sesuai koridor hukum dan etika. Dan yang terakhir, membangun empati digital, yaitu menyadari bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan yang nyata. Etika bermedia sosial pada dasarnya adalah perpanjangan dari etika kewarganegaraan itu sendiri, menghormati sesama, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menjaga persatuan. Nilai-nilai yang telah lama kita kenal dalam Pancasila, kini diuji dalam bentuknya yang baru di ruang digital. Bullying bukan persoalan tentang pertemanan atau candaan yang lewat begitu saja. Ia adalah cermin bagaimana kita sebagai warga negara memaknai kebebasan di ruang digital. Menjadi warga digital yang baik berarti menjadi warga negara yang baik pula. Sadar hak, sadar kewajiban, serta sadar bahwa ketikan kita memiliki dampak bagi orang lain. Mari wujudkan ruang digital yang lebih beretika, dimulai dari diri kita sendiri.